Berjumpa dengan kalian dalam ibadah online kali ini. Nah, kemarin ada teman kita yang berulang tahun loh, adik-adik. Siapa ya? Kita ucapin bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Happy birthday, Giselle! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nah, sekarang kita mulai ibadah yuk. Nah, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Bimbinglah kami Tuhan agar ibadah ini dapat berjalan lancar. Semoga apa yang kami terima dapat kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita dengarkan dan lakukan petunjuk berikut ini yuk. Nah, aturan yang pertama, adik-adik diwajibkan untuk bangkit berdiri, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mengikuti gerakan kakak-kakaknya ya. Peraturan kedua, saat mendengarkan firman Tuhan, duduk yang baik dan fokus memperhatikan. Eits, peraturan yang ketiga, adik-adik diwajibkan untuk nonton video ini sampai selesai dan jangan di-skip ya. Oke, yang terakhir, kalian bisa memberikan pendapat untuk video ini di kolom komentar. Oke, untuk membangun konten ini lebih baik lagi. Selamat beribadah adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dulu yuk. Mari kita angkat satu pujian, Laskar Kristus. Adik-adik sudah siap? Siap! Oke.
kita ini sangat bersyukur karena dapat hidup di negeri Indonesia yang sangat indah ini. Kekayaan alamnya sangat indah dan kekayaan alamnya pun sangat banyak adik-adik. Nah adik-adik, Indonesia ini terletak dalam sebuah planet yang disebut bumi. Adik-adik, siapa yang menciptakan bumi kita ini? Ya, yang menciptakan adalah Tuhan. Siapa yang tahu sebelum dunia ini atau bumi ini dijadikan bagaimana keadaannya? Ya adik-adik, keadaan bumi ini sebelum diciptakan belum berbentuk, kosong dan gelap gulita menutupi lautan yang sangat luas. Pada waktu itu, Tuhan hendak menciptakan dunia. Pada waktu itu, Tuhan hendak menciptakan bumi dan seisinya. Dan ketika itu, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pada hari yang pertama, Tuhan melihat bahwa bumi ini sangat gelap. Dan pada waktu itu berfirmanlah Tuhan, "Jadilah terang." Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Terang itu dinamainya siang dan gelap itu dinamainya malam. Tuhan melihat semuanya itu sangat baik. Itulah yang Tuhan ciptakan pada hari pertama. Selanjutnya Tuhan melihat bahwa bumi ini dipenuhi oleh air. Lalu berfirmanlah Tuhan, "Jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dengan air." Tuhan Allah menamai cakrawala itu langit. Lalu berfirman kembali, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga terlihat bagian yang kering." Tuhan menamai bagian yang kering itu dengan nama daratan, dan bagian yang terisi air itu dengan nama lautan. Jadi adik-adik, pada hari kedua ini Tuhan menciptakan langit, daratan, dan lautan. Dan Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Pada hari yang ketiga, Tuhan berfirman, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan biji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi ini." Adik-adik, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan terlebih dahulu. Untuk apa? Agar manusia pada saat nanti sesudah diciptakan dapat makan dari tumbuh-tumbuhan ini. Dan Tuhan melihat bahwa semua tumbuhan yang Dia ciptakan itu baik. Pada hari yang keempat, Tuhan berfirman, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam." Tuhan berkata, benda penerang yang besar akan menguasai siang. Apa itu adik-adik? Benda itu adalah matahari. Dan benda penerang yang lebih kecil itu akan menguasai malam. Itu adalah bulan. Selain itu, Tuhan juga menciptakan bintang-bintang di langit untuk menerangi pada malam hari. Dan Tuhan melihat lagi bahwa semuanya itu baik. Pada hari kelima, Tuhan berfirman, "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala." Nah adik-adik, pada hari yang kelima ini Tuhan menciptakan hewan-hewan yang hidup di air, hewan-hewan yang besar maupun hewan-hewan di air laut yang kecil. Tuhan juga menciptakan burung-burung yang bersayap yang dapat terbang di langit. Sekali lagi Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Pada hari yang keenam, Tuhan berfirman kembali adik-adik, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata, segala jenis binatang liar." Dan yang terakhir adik-adik, Tuhan menciptakan manusia. Manusia ini diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan manusia ini nantinya yang akan memelihara
hewan-hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Manusia ini yang akan memberi nama semuanya. Dan Tuhan melihat semuanya itu baik. Nah, adik-adik, Tuhan menciptakan bumi dan langit ini selama 6 hari. Dan pada hari yang ketujuh, Tuhan berhenti menciptakan bumi ini. Dan Tuhan menguduskannya. Adik-adik, kita ulang lagi yuk penciptaan Tuhan dari hari pertama. Hari pertama, Tuhan menciptakan terang. Hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala atau disebut juga dengan langit. Selain itu, Tuhan juga menciptakan daratan dan lautan. Pada hari yang ketiga, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Lalu, pada hari yang keempat, Tuhan menciptakan apa adik-adik? Tuhan menciptakan benda-benda penerang seperti matahari, bulan, dan bintang. Pada hari kelima, Tuhan menciptakan hewan-hewan yang hidup di air dan juga burung-burung yang berterbangan di langit. Pada hari yang keenam, hari terakhir, Tuhan menciptakan hewan-hewan yang hidup di darat seperti ternak dan hewan melata. Dan tidak lupa Tuhan juga menciptakan manusia. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar cerita tentang penciptaan bumi dan langit ini. Bumi ini diciptakan oleh Tuhan baik adanya, supaya manusia dapat hidup di dalamnya dengan tentram. Tuhan sangat menyayangi ciptaannya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus memelihara bumi ini dengan baik. Kita harus memelihara tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kita harus menjaga hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Kita pun harus menghargai setiap manusia yang berada di sekeliling kita. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kini kami mengetahui bahwa semua yang telah Engkau ciptakan baik adanya. Buat kami untuk terus menjaga ciptaan-Mu dengan baik. Tuhan, berkatilah orang tua kami yang mendidik dan merawat kami. Berikan kepada mereka rezeki yang melimpah, kesehatan, dan ketentraman dalam kehidupan mereka. Kami pun berdoa untuk kami dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Kau berikan hikmat, kepandaian, dan kerajinan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Thank you.